Assalamualaikum, Bu Kiki. Waalaikumsalam, Bu Cut. Ada apa ya? Ibu, maaf mengganggu tidak ini saya telepon Ibu? Tidak, Bu Cut. Iya, jadi begini Bu, saya mau curhat ini sedikit. Oh, bisa, Bu Cut. Iya, jadi ini masalah yang saya hadapi Bu Kiki ya. Jadi pada materi seni tari itu siswa laki-laki kan eh, dominannya itu tidak mau untuk praktek menari. Jadi saya ini kewalahan ini Bu dalam menghadapi mereka. Kira-kira bagaimana ya Bu? Selama ini bagaimana Bu Cut mengajar siswa? Ibu Cut udah lama ya mengajarnya? Sudah Bu, sudah jalan 7 tahun. Tidak lama juga. Hmm, tentunya Bu Cut tahu ya. Kira-kira selama ini bagaimana cara belajar Bu Cut di kelas? Selama ini kan Bu, aman-aman saja. 1 tahun, 2 tahun belakangan ini masih ini ya. Mereka masih mau untuk menari dan disuruh praktik-praktik lain. Tetapi pada semester ini, tahun ajaran baru ini, banyak sekali siswa baru yang terutama yang kelas 10 ya. Mereka kan baru masuk ke SMA begitu. Jadi ketika materi tari itu mereka yang laki-laki ini seperti tidak mau Bu untuk menari. Itu bagaimana ya? Bu Cut pernah nggak sih cari tahu mengapa siswa-siswa laki-laki itu kali ini tidak mau menari gitu? Pernah saya mendengar dari teman-temannya Bu, katanya ada yang malu begitu. Ya namanya siswa laki-laki itu kan yang mereka pikirkan menari itu kan hanya untuk wanita saja ya. Padahal kan laki-laki itu juga menari. Seperti di daerah kita di Aceh ini kan ada tari tradisional untuk laki-laki begitu ya. Ada Rata Igeleng, ada Liko Pulo. Nah, saya padahal sudah mencoba segala upaya sudah saya lakukan, Bu, agar mereka itu tertarik, agar mereka itu mau untuk melakukan praktek tari. Jadi bagaimana ya menurut Ibu? Kayaknya semua hal yang Ibu Cut lakukan sudah sangat baik ya, tetapi ada kendala di kali ini. Nah, kira-kira cara-cara itu sudah Bu Cut gunakan belum ya pada siswa kali ini? Iya, untuk siswa kelas 10 kali ini sudah saya coba, Bu, dan sudah saya lakukan pendekatan secara individu, Bu. Tetapi mungkin tidak semua siswa itu bisa kita atasi dengan semudah itu gitu ya Bu. Ada yang cepat, ada yang tidak begitu. Jadi saya mau mau apa? Di coach ini sama Bu Kiki, saya mau mendapatkan solusi ini bagaimana ya caranya. Ini sudah buntu saya ini. Bagaimana ya Bu? Selama ini metode apa Bu Cut ajari? Selama ini Bu Cut menggunakan metode apa? Nah, selama ini kan Bu, kalau mengajar itu kan saya eh, setelah memberikan materi begitu kepada mereka, karena kalau seni itu kan ada praktik, ada teorinya ya. Setelah saya memaparkan materi 1 kali pertemuan, ke depannya itu saya memberikan mereka contoh gerakan-gerakan, misal ini materi tari ya, gerakan-gerakan untuk tari. Bisa contohnya itu saya peragakan langsung atau saya berikan tampilkan video-video seperti itu Bu. Itu sudah pernah saya coba. Tetapi belum berhasil sepenuhnya begitu Bu. Saya maunya itu uh, mereka itu mau semuanya gitu Bu. Walaupun kita tahu ya minat siswa itu kan berbeda ya. Tetapi saya bukan ingin memaksakan, tetapi saya ingin mereka itu apa ya, maulah untuk bergerak begitu Bu. Mau ikut berpartisipasi begitu.
Ya, tadi saya dengar Ibu Cut udah menyampaikan materi ya, udah teori sampai video-videonya ya. Nah, kira-kira dari Bu Cut ada nggak hal lain yang membuat si anak itu tertarik untuk mau menari, terutama siswa laki-laki? Ada banyak hal ya yang kita tahu, cara-caranya gitu. Kira-kira ada nggak dari Bu Cut? Saya pernah terpikir seperti begini, Bu. Jadi ketika PKA yang bulan lalu ya. Oh tidak, 2 minggu ke belakang itu ada sekolah saya yang dibawa oleh guru lain, itu mereka moving class ke PKA. Jadi mereka bisa melihat budaya-budaya yang ada di Aceh ini dari berbagai kabupaten kota yang ada di Aceh seperti itu. Jadi saya terpikir kenapa kemarin saya tidak bawa mereka ke PKA saja kan begitu Bu. Tetapi Iya, berhubung itu kan hanya ada 5 tahun sekali ya Bu. Jadi mhm, saya ini berniat untuk membawa mereka ke acara-acara pagelaran karya tari lainnya yang ada di Banda Aceh. Sepertinya itu yang ada terfikir di benak saya, Bu. Bagaimana menurut Ibu? iya itu sangat luar biasa ya Bu Cut ya. Kalau saya lihat itu bisa secara langsung ya, si siswa bisa melihat, menonton bahwasannya anak laki-laki juga bisa untuk menari. Nah, kira-kira Iya, Bu Cut, kapan ini anak-anak kali ini Bu Cut akan bawa untuk kegiatan-kegiatan ini? iya Bu. Karena ini kan berhubung kita minggu ini sibuk dengan kegiatan PGRI ya. Jadi Ya, insya Allahnya minggu depan sebelum mereka ujian, itu saya akan membawa mereka. Kebetulan juga ada penampilan tari di kampus Sendra Tasik Unsiah, Bu. Jadi mhm. mahasiswanya itu final tentang tari-tari tradisional begitu ya, Bu. Jadi rencananya mau saya bawa mereka ke sana saja. Semoga mereka bisa terinspirasi dan mau untuk bergerak. Semoga Ya. saja ya. Ya, benar sekali Bu Julia. Terkadang anak-anak ini kalau melihat sesuatu dengan nyata, itu mereka lebih merasa ya, lebih merasa didik gitu ya, lebih merasa eee, merasakan bahwasannya mereka itu tidak boleh memandang tarian-tarian itu hanya untuk wanita. Ternyata orang laki-laki juga bisa ya Bu Cut ya. Ya Bu Cut, Iya, semoga Bu Cut bisa melaksanakan ya kegiatan itu. iya Mmm. doa saya ya, Bu. Oke, saya Terima tunggu ya minggu depan hasilnya bagaimana. kasih. Iya. Terima kasih ya sudah di coaching hari ini. Iya, Bu Cut, sama-sama. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ucut. Waalaikumsalam Pak Fadli. Bagaimana Pak? Aduh Ucut, kita nih CGP kan terkadang banyak tugas, banyak hal yang harus Iya, kita laksanakan, harus kita handle bukan? Tapi ingat saya iya, juga CGP di sekolah, uh, hal di sekolah nih Bu nih. Kebetulan di sekolah iya, saya menyarankan membuat ujian dengan menggunakan Google Form. Setelah mengadakan rapat, sudah setuju semua, sudah guru sudah setuju semua, kepala sekolah sudah setuju semua, semua bagian tugas sudah saya bagikan. Tapi sayangnya pada hari ini saya harus handle semua Bu. Ini kayak mana nih Bu nih? Kira-kira menurut Ibu bagaimana nih? Ada nggak solusi atau bagaimana nih gambaran dari Ibu? Saya agak pening nih hari ini untuk menghadapi masalah ini nih Bu. Tolonglah dikoci sebentar Bu. kenapa jadi ujiannya itu ada yang tidak setuju dengan memakai Google Form? Apakah ada masalah-masalah tertentu? Bukan nggak setuju Bu, semua guru setuju. Malah saya menyarankan untuk membuat ujian dengan manual, guru menyarankan menggunakan Google Form karena lebih mudah, anak-anak lebih tertib. Kalau seandainya menggunakan ujian manual, anak-anak banyak nyontek Bu, banyak nyontek. Jadi kan malah guru menyuruh untuk membuat ujian dengan Google Form. Itulah yang hari ini hari pertama Bu, pas saya tadi ke sekolah, terkadang ada anak-anak yang terkendala dengan nggak ada paket katanya. Tapi waktu saya datang pagi, anak-anak main game. Tapi dalam rapat sudah saya sampaikan kepada guru-guru, tolong ditinjau anak-anak, tolong dikontrol anak-anak. Sebelum ujian mulai, jangan main game, hemat paket. Tapi hari ini
saya harus berkorban dengan paket saya. Jadi kan ini kan jadi capek saya hari ini. Terkadang tadi saya harus pulang jam 2:30 Bu, karena ada anak-anak yang nggak bisa ikut ujian berhambat dengan paket. Ini kira-kira bagaimana Bu? Saya bingung hari ini Bu. Oke, jadi menurut saya, apakah itu baru terjadi pada semester ini atau sudah sering Pak Fadli? Alhamdulillah Bu, sudah pernah kami lakukan di semester lalu, di tahun lalu. Alhamdulillah berjalan lancar sesuai dengan komitmen. Tapi entah apa hari ini terjadi begini, itulah saya jadi bingung juga nih. Apa terkadang kawan saya yang satu lagi itu dia tidak hadir untuk mengikuti ke tempat yang lain. Tahun lalu kami partner 2, tapi hari ini ada partner 3, tapi bukan laki-laki, perempuan Bu. Jadi hari ini ya saya harus lebih ekstra kerjanya. Itu apa kira-kira? Saya harus partner dengan kawan yang laki-laki yang tahun lalu, Bu? Atau bagaimana tuh? Memangnya dari pihak sekolah tidak ada solusi begitu Pak mengenai partner Bapak yang tidak ada sehingga Bapak kan jadi pusing dan kewalahan begitu? Ya, Bu. Saya juga sudah Proses sekolahnya mengusulkan. bagaimana? Iya. Ya, Bu. Saya sudah mengusulkan untuk bilang jangan Bapak ini, sebut saja namanya Bapak SN, yang Bapak SN. Ya. Saya sudah sampaikan. Tapi berhubung pihak sekolah yang luar itu menginginkan Bapak SN yang datang, karena Bapak SN itu adalah sebagai bendahara buat beliau. Jadi nggak bisa digantikan. Jadi bingung saya Bu kan. Jadi bagaimana kira-kira saya untuk membangun kawan partner yang lain bisa seimbang dengan Bapak SN itu Bu? Apakah Pak Fadli tidak mencoba ke guru-guru lain walaupun bukan bidangnya? Saya rasa kalau memang itu pasti bisa Pak. Apakah sudah pernah dicoba? Ya, sudah pernah dicoba, Bu. Tapi terkendala sekarang ini hambatnya adalah guru-guru di kami itu banyak yang tidak mengerti masalah IT, Bu. Kurang. Ada juga yang tahu seperti operator, tahu. Tapi di saat saya alihkan mengenai Google Form ini, Google Form dia agak kebingungan juga karena di situ ada settingan-settingan yang harus dikontrol betul, Bu, di saat ujian. Jadi kan ini kan jadi sebuah permasalahan yang memicu saya untuk down nih Bu nih. Ini jadi down nih hari ini saya Bu. Iya, jadi down ya Pak ya jadinya. Jadi menurut Pak Fadli dengan usaha yang sudah Bapak lakukan itu apakah sudah maksimal Pak? Ya Pak, ya Bu. Tadi alhamdulillah usaha yang saya lakukan sudah maksimal. Tapi itulah Bu, semaksimal mungkin saya lakukan berarti saya kan yang harus mengorbankan waktu saya, harus mengorbankan paket saya guna untuk menghandle anak-anak yang terhambat tadi. Jadi kayak istilahnya saya nih finansial saya nih harus saya korbankan Bu. Iya Pak Fadli, terkadang memang kan kita sebagai seorang guru itu ya, apalagi kita ini guru penggerak, harus lebih berkorban begitu, bahasanya boleh berkorban atau kita lebih bisa inilah Pak, jangan kita samakan kita seperti guru lain begitu ya. Saya rasa Bapak bisa ini menangani ataupun mencari solusi lain. Apakah ada rencana Bapak untuk kedepannya bagaimana Pak? Agar hal seperti ini itu tidak terjadi lagi. Ya, tadi saya udah komunikasi dengan kawan-kawan partner yang sempat gabung dengan saya di dalam ruangan lab tadi yang menghadapi masalah anak-anak tadi. Kata mereka nih Pak, kayaknya tahun depan kita lakukan ujian manual saja. Tapi kan saya bilang sama kawan-kawan saya yang partner tadi yang diganti dengan Pak SN, saya bilang ini kan kemarin sudah saya perjuangkan berjalan lancar, tapi hari ini jadi terkendala. Masa kita harus kembali ke masa lalu yang sudah jauh sekali? Sekarang kita sudah ada perkembangan. Apa enggak kita laporkan ke kepala sekolah? Saya bilang. Tapi orang tuh diam dan enggak mengasih respon. Bagaimana untuk saya lapor ke kepala sekolah? Jadi apakah saya harus ambil tindakan, Bu? Kira-kira nih. Kalau begitu, coba Bapak hal seperti itu kan kita tidak bisa memutuskannya sendiri. Itu kan kita berada di sekolah. Berarti keputusan itu keputusan bersama. Selain daripada itu, kira-kira untuk
membuat hal seperti itu stabil kembali, apakah ujiannya dengan kertas ataupun dengan Google Form itu, kira-kira itu bisa memakan waktu berapa lama ya Pak? Itulah Bu, tadi Menurut kan saya sempat koordinasi dengan TU, saya sampaikan untuk besok gimana kalau seandainya kita ujiankan dengan apa istilahnya manual saja. Kata orang TU ini tidak mungkin lagi Pak. Ini kan kita harus hitung lagi berapa soal harus kita copy, harus kita print lagi, bawa ke fotokopi lagi, harus kita packing lagi. Ini kan sulitnya nggak mungkin lagi. Jadi kan mau tidak mau ya harus saya extra handle nih walaupun waktu di rapat sudah mengiyakan semua. Tapi saya nggak tahu kejadian seperti ini. Ya berarti kan saya harus korbankan diri saya hari ini. Itulah yang tadi saya mau sampaikan kawan-kawannya nih. Setelah saya bilang kita jumpain kepala sekolah, kita coba ngomong sama kepala sekolah masalah ini. Kawan Halo Pak Fadli, Halo Bu, didengar suara saya Bu? jaringan. Oke, ini sudah. Ya. Ya. Jadi menurut saya kan Pak, itu Bapak sudah melakukan aksi gitu ya, sudah ada rencana ke depannya itu bagaimana. Jadi semoga saja bisa terlaksana seperti yang Bapak katakan tadi. Walaupun kita sebagai guru ini kan harus berkorban banyak begitu. Tetapi untuk kemajuan bersama untuk peserta didik, saya rasa itu hal yang wajar-wajar saja, Pak. Itulah Bu Cut. Yang tadi kan masih saya bingung nih sekarang nih, saya udah sampaikan sama kawan partner saya tadi, coba kita bicarakan ke kepala sekolah, ya kan. Tapi kawan-kawan saya tuh nggak merespon. Di saat kawan-kawan nggak merespon, saya juga bingung nih kalau seandainya saya langsung lapor ke kepala sekolah kan seolah-olah melangkahi kawan-kawan partner. Kebetulan kawan-kawan partnernya cewek, ibu-ibu. Jadi kan mungkin Bu Cut kan sebagai ibu-ibu kan tahu bagaimana lah kalau seandainya kita langkahi atau kita dekati kawan-kawan untuk sama-sama datang ke kepala sekolah untuk melapor permasalahan hari ini. Apakah Bapak sudah pernah melakukan pendekatan begitu secara individual dengan guru-guru atau rekan yang ada di sekolah Bapak? Sudah Bu, malah orang tuh sudah setuju. Tapi kendala hari ini guru-guru di sekolah kami masih yang banyak gaptek. Masih banyak gaptek. Dan sudah pernah saya coba untuk membahas masalah itu, kita bawa ke dalam komunitas belajar untuk belajar. Saya sudah bersedia mengajarkan. Tapi itulah waktu ya. Waktu terkadang yang membuat hal yang ingin saya sampaikan tuh tidak ada waktu bagi guru-guru. Karena sekarang ini kan ada apa istilahnya persiapan dupak, harus upload bahan di Esimpek, harus mempersiapkan bahan-bahan lain untuk siswa di kelas. Jadi guru-guru sibuk sehingga waktu untuk belajar nggak ada. Jadi pada hari ini kejadianlah seperti ini Bu. Pada rencana kemarin tuh guru-guru semua mau saya ajarkan semua tentang Google Form ini. Tapi sudah pernah saya ajarkan. Nah, ini yang jadi kendala. Misalkan hari ini ada permasalahan, kawan partner ada 2 tadi. Udah saya sampaikan sama kawan partner saya. Kita lapor ke kepala sekolah. Tapi kawan partner saya nggak mengiyakan. Ini kan bingung juga saya, melangkah atau diam atau sama-sama nggak merespon. Saya rasa itu hanya membutuhkan waktu ya Pak. Jadi tidak bisa segampang itu kita guru-gurunya harus bisa ini, harus begitu. Menurut saya itu semua butuh waktu dan pengorbanan yang ekstra Pak Fadli. Ya betul Bu. Memang ya Bu, pengorbanannya ekstra. Berarti kalau seandainya saya harus korbankan Bu, rasanya Bu kan kayaknya pengorbanan saya tuh sudah tidak sanggup saya tahan lagi Bu. Karena pengorbanan bukan lagi pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, tapi harus mengorbankan finansial. Ini kan udah agak berat Bu. Kalau seandainya sudah apa istilahnya ke ranah finansial kita. Iya Pak, seperti pepatah mengatakan, patah satu tumbuh 1000. Jadi kalau bisa kita umpamakan mungkin pengorbanan finansialnya itu 100 atau 200.000 bisa tergantikan dengan yang berkali-kali lipat Pak. Seperti itu. Ya, Yang penting kita betul. kerja
Dan jangan sekali-kali kita bekerja kita bekerja itu untuk mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain. Jadi saya memberikan sedikit ini. Jadi mungkin memang dengan kondisi guru-gurunya seperti itu ya Pak, ada yang gaptek atau dan lain sebagainya. Mungkin itu hanya butuh proses waktu Pak. Jadi saya rasa dari segi finansial seperti itu, Bapak percayalah dan yakinlah semuanya itu pasti akan tergantikan. Ya Bu, benar. Tidak salah Bu. Saya sudah yakin karena tahun lalu di awal saya masuk sudah melakukan dan tahun ini saya melakukan lagi, sudah yakin. Tapi terkadang yang namanya permasalahan itu kan kita harus koordinasi dengan kepala sekolah. Berhubung kepala sekolah nggak datang tadi Bu. Kalau seandainya kepala sekolah datang ke sekolah, ya bisa Ya. saya sampaikan tadi kan. Ini kan kepala sekolah nggak datang. Ini kan wewenangnya sekarang ini ada di kepala sekolah. Jadi ini untuk besok nih kayaknya saya udah nggak semangat lagi Bu nih. Kayak mana nih rasanya nih mau di coaching, maunya adalah semangat saya untuk besok nih. Kayak mana solusinya dulu? Oke. Begini ya Pak Fadli ya. Menurut saya itu semangatnya biar kawan-kawan rekan sejawat Bapak itu semangat ya seperti Bapak. Berarti Bapak harus membagikan semangat itu kepada teman-teman Bapak. Dan saya yakin kita ini guru CGP ini hebat-hebat, pasti punya strategi yang beribu gitu ya. Jadi saya doakan Bapak semoga besok tetap semangat walaupun pengorbanannya itu sudah luas seluas samudra ya, tetapi insya Allah itu akan tergantikan. Oke, terima kasih Bu Cut atas motivasinya. Semoga Pak. saja apa yang Ibu Cut sampaikan tadi bisa membuat motivasi untuk saya dan saya tidak jadi down hari ini. Mungkin motivasi dari Bu Cut tuh bisa juga saya jadikan sebagai penumpang saya yang hari ini hampir down, Bu. Terima kasih banyak Bu Cut. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih sudah ini Bu Cut mungkin sudah mengganggu jadwal Ibu Cut, sudah mengganggu aktivitas Ibu Cut. Ini mohon maaf sangat, Bu. Iya, gak apa-apa. Izin Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.